Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Milah Nurlaila Apipah dari jurusan Fisika tahun 2021 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan analisis kitab Fi Adwal Kawakib atau Light of the Star karya Ibnu Al-Haytham untuk memenuhi tugas matkul Sains dan Fisika dalam Peradaban Islam dengan dosen pengampu Pamada Sanjaya. Masuk ke latar belakang, kita mengetahui bahwa selain bulan, bintang memancarkan cahayanya sendiri. Namun, jauh sebelum itu, banyak filsuf yang menganggap bahwa bintang tidak dapat memancarkan cahayanya sendiri atau cahaya bintang merupakan dari matahari. Tidak sedikit ilmuwan yang melakukan penelitian terhadap cahaya bintang. Salah satunya ilmuwan muslim yaitu Ibnu Al-Haytham yang membuktikan bahwa bintang memancarkan cahayanya sendiri yang disebabkan oleh sifat-sifat kortain. Abu Ali Muhammad Al-Hasan bin Al-Haytham atau biasa kita kenal Ibnu Al-Haytham, beliau terkenal dengan kecerdasan dan karya-karyanya yang luar biasa, baik itu dalam bidang fisika, matematika, filsafat, astronomi, dan masih banyak lagi. Pada analisis kitab kita kali ini, akan fokus membahas salah satu karya Ibnu Al-Haytham, yaitu Fi Adwa Al-Kawakib atau Light of the Star yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh W. Arafat H.G.G. Winter dan sebelumnya telah ditulis ulang oleh Hakim Naimuddin Zubairi Nadwi dalam bahasa Arab. Selanjutnya di sini ada biografi dari Ibnu Al-Haytham. Al-Haytham Abu Ali Muhammad bin Al-Hasan bin Al-Haytham Al-Basri Al-Misri. Beliau lebih dikenal dengan nama Al-Haytham. Di dunia barat, beliau telah dikenal dengan beberapa nama seperti Al-Hazen dan Afinatan, tapi lebih terkenal dengan panggilan Al-Hazen. Beliau dilahirkan pada tahun 354 Hijriah atau 965 Masehi di negeri Basrah, Irak. Beliau dibesarkan di Bandar Basrah dan di Baghdad, dua kota yang menjadi pusat ilmu pengetahuan Abbasiyah pada masanya. Di dua kota ini, beliau memulai pendidikan awalnya sebelum dilantik menjadi pegawai pemerintah di bandar kelahirannya. Setelah beberapa lama dia mengabdi pada pihak pemerintah di sana, beliau mengambil keputusan merantau ke Ahwaz dan Baghdad. Di perantauan, beliau telah melanjutkan pengajian dan menumpukan perhatian pada dunia tulis-menulis. Kecerdasan intelektual Ibnu Al-Haytham terbukti ketika beliau masih menjadi seorang pelajar dengan kecenderungan beliau terhadap berbagai bidang ilmu. Beliau tidak pernah bosan menimba ilmu pengetahuan baik agama maupun umum seperti ilmu matematika, fisika, astronomi, kedokteran, filsafat, mantik, dan masih banyak lagi. Beliau adalah salah seorang tokoh cendekiawan sains yang termasyhur atau atas ketinggian ilmunya di tanah Arab dan di benua Eropa pada zamannya. Kemasyhurannya sebagai ilmuwan menyebabkan pemerintah Bani Fatimiyah di Mesir waktu itu, yakni pemerintah Khalifah Al-Hakim bin Amrillah, mengundangnya ke Mesir. Maksud undangan dinasti Fatimiyah itu adalah memanfaatkan ilmu yang dimiliki oleh Ibnu Al-Haytham. Beliau diharapkan mampu mengatasi banjir sungai Nil yang kerap kali melanda negeri itu setiap tahun. Sayangnya beliau tidak dapat mewujudkan rancangan yang dibuatnya karena kurangnya peralatan canggih yang ada pada masa itu. Untuk melindungi dirinya dari pemerintah, beliau berpura-pura hilang ingatan dan pergi mengabdi ke Universitas Al-Azhar dan terus menyambung usaha ilmiahnya di dalam bidang saintik. Beliau juga turut menerjemahkan buku-buku matematika dan falak ke bahasa Arab, terutama dari bahasa Latin. Sebelum itu, beliau telah pergi ke Andalusia atau sekarang Spanyol, kiblat ilmu pengetahuan Eropa pada masa itu. Di sana, beliau mempelajari optik sampai namanya menjadi terkenal dalam bidang tersebut. Pada tahun terakhir menjelang wafatnya, beliau kembali ke Kahirah, Mesir. Ibnu Al-Haytham meninggal dunia di Kahirah pada tahun 1039 Masehi ketika usianya 74 tahun. Di sini ada beberapa karya dari Ibnu Al-Haytham, ada di bidang optik,
astronomi dan matematika. Di bidang optik ada risalah fi al-ain wa al-absor, ada risalah fi al-maraya al-muhriqoh bi ad-dawair, ada risalah fi in itab ad-dawu, risalah fi al-maraya al-muhriqoh bi al-kutu, dan terakhir ada kitab fi al-halah wa kaus kazah. Di bidang astronomi ada at-tanbih ala ma fi ar-rasydi min al-ghalat irtifa al-kawakib, makalah fi abad ajram as-samawiyah wa iqdar izamiha wa ghairaha, kitab fi hayati al-alam, risalah fi asy-syafaq. Selanjutnya ada bidang matematika yaitu al-jami fi usul al-hisab, ilal hisab al-hindi, ta'liq ala ilm al-jabar, al-muhtasar fi al-handasa, tarbi ad-dairah asy-syakal al-hilaliyah. Selanjutnya kita masuk ke analisis kitab. Untuk pertama itu ada pendapat filsuf. Beberapa filsuf menganggap bahwa bintang-bintang mengarahkan cahayanya dari matahari dan mengatakan bahwa bintang-bintang itu sendiri tidak hanya memancarkan cahaya. Gagasan mereka didasarkan pada asumsi yang telah mereka miliki tentang bulan, yaitu ukuran bagian bulan yang diterangi terus berubah-ubah dari variasi cahaya bulan dapat diamati dengan jelas selama gerhana dan juga selama interval saat menghadap matahari. Jadi mereka menyimpulkan bahwa bulan memperoleh cahayanya dari matahari. Mereka menganggap bintang-bintang memiliki gagasan yang sama, tetapi mereka tidak dapat memberikan bukti yang meyakinkan untuk mendukung kesimpulan mereka. Oleh karena itu, jelaslah bahwa ini hanyalah sebuah dugaan. Masuk ke kebenaran penelitian dan gagasan Ibnu Al-Haytham. Selama penyelidikan dan penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa bintang-bintang itu sendiri memancarkan cahaya dan cahayanya disebabkan oleh sifat-sifat kortain yang mereka miliki sendiri. Bulan termasuk pengecualian, tidak ada di antara bintang-bintang yang mendapatkan cahayanya dari matahari. Suatu benda yang tampak melingkar dari semua sudut dan pada semua jarak pasti memiliki bentuk bulat, karena dalam kasus benda yang tidak bulat, perubahan sudut pandangnya dapat menyebabkan perubahan bentuknya. Fakta ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa bintang memancarkan cahaya. Bagian bulan yang menghadap matahari berbeda dengan yang menghadap ke bumi. Jelaslah bahwa hanya bagian bulan yang menghadap matahari yang memberikan cahaya dan hanya sebagian kecil dari bagian ini yang menyala menghadap bumi, kecuali bagian terang ini. Sisa bulan yang menghadap bumi tidak dapat dilihat karena warnanya yang gelap. Bagian bulan yang terlihat dalam keadaan terang dari bumi itu tertutup di antara dua lingkaran dan terdiri dari dua kurva lingkaran yang saling memotong. Sebagian kecil dari bola yang dibuat oleh kurva intercept yang cekung di sisi yang sama hanya bisa berbentuk bulan sabit. Inilah alasan mengapa pada awal dan akhir bulan itu bulan terlihat dalam bentuk sabit, padahal jaraknya relatif lebih dekat ke matahari. Mengambil kasus-kasus bintang-bintang, diantaranya dapat dilihat sebelum matahari terbit dari timur dan setelah matahari terbenam dari barat. Ditemukan bahwa tidak ada satupun bintang yang berbentuk bulan sabit. Dari sini dapat disimpulkan bahwa tidak ada satupun bintang yang memperoleh cahayanya dari matahari. Mereka bercahaya sendiri. Telah ditemukan bahwa semua bintang tetap memiliki sifat dan komposisi yang sama dan tidak ada perbedaan antara sifat fisiknya. Sehingga jika dibuktikan beberapa di antara bercahaya sendiri, maka semuanya memancarkan cahayanya sendiri. Masuk kesimpulan, Ibnu Al-Haytham melakukan penyelidikan terhadap cahaya bintang dan karakteristik terkait. Selama penyelidikan atau penelitian ini, sampai pada kesimpulan bahwa bintang-bintang itu sendiri memancarkan cahaya dan cahayanya disebabkan oleh sifat-sifat kortain yang mereka miliki sendiri. Dengan pengecualian bulan, tidak ada di antara bintang-bintang yang mendapatkan cahaya dari matahari. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sesungguhnya kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.